Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Saat ini kita sungguh-sungguh harus menyaksikan akan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya setiap orang dapat mempunyai kekuatan untuk percaya. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Ibrani, yang diangkat dari kitab surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau, dan dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mendengar perdebatan anak-anak. Jadi anak-anak ini sering berdebat. Ya, kalau anak-anak berdebat kita tahulah, ya. Di situ yang penting menang, yang penting gak ada pengendalian, ya. Emosi pun berjalan, yang penting menang. Perdebatannya tentang siapa yang lebih jago, siapa yang lebih besar. Anak yang satu mengatakan, "Bapakku yang paling jago, dia punya senjata." Yang satu lagi mengatakan, "Bapakku lah yang paling jago, dia punya pesawat bisa terbang, berarti bapaknya pilot." Yang lain, "Tulangku lebih jago," katanya, "tulangku punya perusahaan besar." Temannya yang lain juga mengatakan, "Opungku lebih jago," katanya, "banyak keluarganya, kami poparannya, anak-anaknya, cucunya ada puluhan."
Datang anak yang satu lagi mengatakan, "Wah, Superman lebih jago." Panjang perdebatan ini tentang siapa yang paling jago. Pokoknya mencari siapa paling jago. Dan akhirnya di ujung perdebatan itu sudah jelas kita mengetahui, ya, pasti ada seorang anak yang akan menang. Dan dia mengatakan, Tuhan yang paling jago. Tuhan yang paling jago dari semuanya itu. Ya. Dia menciptakan kita, Dia menciptakan langit dan bumi. Dia maha kuasa. Jadi dari perdebatan itu kita bisa tahu bagaimana orang-orang yang benar itu yang mengandalkan, yang dapat diandalkan. Sama seperti surat kepada orang Ibrani ini. Ya, orang Ibrani mungkin pola pikirnya mirip-mirip seperti demikian. Ya mungkin karena itulah makanya Saul bisa menjadi raja. Karena dia yang paling, Saul yang paling tinggi. Iya, disuruh berdiri. Suruh semua berdiri orang Israel. Berdiri. Yang paling tinggi itu yang jadi raja. Terus bagaimana kita bisa percaya? Apa yang harus bisa kita andalkan, kita buktikan ketika kita percaya kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus? Apa yang menjadi alasanmu untuk percaya kepada Allah? Ya, kalau kepada Allah ada tiga agama yang saya tahu yang percaya kepada Allah. Yang satu percaya kepada Allah. Yang satu percaya kepada Yahweh. Karena itu yang paling kuat. Kita orang Kristen percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ada yang mengatakan kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Benar. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Siapa di antara kita yang pernah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya? Sehingga dia mengenalnya dan percaya dan tidak akan beralih lagi dari Allah yang dia percayai. Surat kepada orang Ibrani ini meyakinkan orang-orang Ibrani bahwa mereka jangan lagi bimbang akan keyakinannya kepada Allah. Karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Allah sendiri yang menjadi manusia. Gawe daging mah hatai. Firman itu menjadi daging. Dalam siapa? Di dalam anaknya, yaitu Yesus, Tuhan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mengetahui bagaimana Allah menginginkan semua manusia untuk bersuka cita. Bagaimana Allah selalu. Jadi surat Ibrani ini pernah dipakai HKBP sebagai topik 1 tahun. Ya. Kalau tidak salah saya itu tahun Zending. Tahun berapa itu tahun Zending? 2021 atau 2020. Sebelum sesudah Covid kayaknya. Tahun Zending. Ibrani ini dipakai. Yang mengatakan bahwa dikatakan di Ibrani 1 itu, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara, berulang kali dan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Allah selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita imani. Sehingga apapun bagi orang-orang yang percaya,
segala pergumulan hidupnya. Saya pikir semua punya pergumulan ya. Daku atau akalan sia. Arang dapat pergumulan muna. Arang kok teh. Biasanya kok dalam lansia sudah bebas dari pergumulan. Bebas pajak. Ya. Tapi arung dope ya teh. Berarti lansia juga punya pergumulan. Justru kadang lebih banyak. Karena berapa tingkat yang harus dia gumuli kan begitu. Anak, cucu, cicit, masa depan, dan juga termasuk akhir dari perjalanan hidupnya. Apakah kita percaya bahwa Allah senantiasa berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada kita? Ya ada tabigi. Apakah engkau pernah mendengar Allah berbicara berkali-kali, berulang kali melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, dan dia langsung berada dekat dengan kita, dan dia datang kepada semua orang, termasuk orang-orang yang paling hina sekalipun dia datang. Bayangkan saja siapa yang lahir di kandang domba, siapa yang lahir di palungan. Kalau di bahasa Batak itu katanya palaka, ya, palungan. Siapa yang mau datang ke tempat hina dalam segala rencananya untuk memberikan kekuatan dan kegirangan dan kegembiraan? Itulah yang kita percayai, yaitu Allah kita di dalam anaknya Yesus Kristus dan juga di dalam Rohnya yang kudus yang menyertai kita hari ini dan juga untuk seterusnya. Itu konsep Tritunggal kita. Bagaimana engkau mengenal Allah, engkau pasti jelas mengenal Yesus. Bagaimana engkau mengenal Yesus, maka engkau pasti mengenal suaranya di dalam Roh Kudusnya. Apa yang dikatakan Allah, itu yang dikatakan Yesus. Apa yang direncanakan oleh Allah, itu yang direncanakan oleh Roh Kudus. Selain itu, perlu ditinjau ulang. Selain apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Allah, dan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, dan apabila ada selain itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Allah, Yesus dan Roh Kudus, maka kita tidak akan percaya. Oleh karena itu firman Tuhan kembali meyakinkan kita menyembah Yesus sebagai anak Allah, menyembah Yesus sebagai yang datang dalam rencananya. Ada beberapa kesaksian penulis, dikatakan di ayat-ayat yang berikut, Allah yang mengatakan, anakku yang kuurapi, semua malaikat harus menyembah dia, semua malaikat harus melayani dia, dan kerajaannya kekal. Kenapa? Karena kerajaannya adalah kerajaan keadilan dan juga kerajaan kebenaran. Dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Jadi banyak pertanyaan memang. Amang pendeta, apakah Yesus ada ketika dunia diciptakan? Nanti kalau kita bilang Yesus sudah ada di situ, tapi kenapa gak dibilang Yesus ada? Nah, susah menerangkannya kalau begitu. Banyak sih memang manusia pingin tahu yang sebenarnya bukan untuk diketahui, ya, tapi untuk dipercayai. Ada juga orang-orang percaya saking pinginnya tahu, dia bertanya tentang apa yang tidak kita ketahui juga. Saya juga sering seperti itu kalau saya mengajar. Tanya aja apapun, saya bilang, supaya orang bisa berekspresi. Ya mungkin kalau saya belum bisa menjawabnya,
saya akan jawab untuk pertemuan berikutnya. Banyak pertanyaan, dan kita juga di sini banyak pertanyaan pasti tentang Tuhan. Ada juga pernah orang bertanya demikian, Amang Pendeta, apa kerjaan Tuhan sebelum menciptakan langit dan bumi? Wah, siapa bisa menjawab itu ya? Coba semua kita menjawab, apa pekerjaan Tuhan sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Wah, semua punya jawaban masing-masing pasti. Jadi pendetanya berkata, tunggulah, pelajaran berikutnya akan saya jawab. Kemudian jumpa pelajaran berikutnya, harus kutanya ini. Pokoknya pendetanya harus menjawab ini. Pak Pendeta, pertanyaanmu yang kemarin belum dijawab. Apa pertanyaanmu? Apa kerjaan Tuhan sebelum menciptakan langit dan bumi? Kemudian harus dijawab supaya dia asa boy mudung. Kan ada gua halak ngoloso ya lu sidang boy mudung. Kemudian pendetanya menjawab, pekerjaan Tuhan sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, Dia membuat alat pemukul. Licing-licing bahasa Bataknya itu. Alat pemukul. Lalu untuk apa itu diciptakan? Untuk memukul orang-orang yang bertanya seperti kau itu. Itu bukan untuk diketahui, itu harus dipercayai bahwa Allah sama dengan Yesus. Apakah Yesus ada di ciptaan? Iya, Dia ada di situ. Dan dunia ini diciptakan oleh Dia, oleh firman-Nya, Logos. Jadi semua firman Allah itu menjadi daging, menjadi manusia. Apa yang dikatakan Yesus, itulah firman Allah. Sehingga kita percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu rencana Allah. Keselamatan. Tidak ada manusia yang merencanakan demikian. Tidak ada. Hanya Allah yang selalu merencanakan demikian. Hanya Allah yang selalu merencanakan yang terbaik untuk kita. Murid-murid Yesus saja tidak yakin. Sehingga mereka ketika Yesus naik ke surga, mereka sedih. Guru, Tuhan, janganlah engkau ke surga. Samalah kita di sini, di bumi ini. Karena kalau kau ke surga nanti, siapa teman kami? Siapa guru kami? Siapa yang mengajari kami lagi? Siapa yang melindungi kami lagi? Apa kata Yesus? Justru aku naik ke surga itu untuk keuntunganmu. Loh, masa kamu pergi, kami tinggal, kami beruntung? Ya, untuk keuntunganmu. Kenapa? Karena aku akan mengirimkan Rohku yang kudus yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tidak hanya di dunia ini saja, di kematian pun engkau disertai. Luar biasa rencana Tuhan, di luar dari pikiran kita. Kita kirain kita hanya di kehidupan saja kita ditemani. Sampai kematian pun, sampai di dalam kubur pun kita ditemani. Itulah ada lagu kita, kalau di bahasa Batak itu jelas banget itu. Ada juga kur yang memperingati itu. Kalau todong nang ale-ale, molo ngasahat di tanomani, di tadi kodo bakeki. Ya, jadi semua saudara-saudara kita ketika kita sudah dikubur, mereka pergi, kita tinggal di kuburan itu. Tapi kalau Tuhan sampai di situ pun Dia akan temani kita untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan yang kita percayai. Sehingga kita tidak takut, sehingga kita mampu bersuka cita. Apapun yang membuat kita hidup dalam ketakutan, Tuhan rencanakan supaya dikalahkan, supaya dihilangkan. Jadi barang siapa yang percaya, menyembah, dan juga memberikan dirinya untuk dikuasai oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, maka dia adalah orang-orang yang bersuka cita.
maka dia adalah orang-orang yang percaya kepada kerajaan yang kekal. Dan kebahagiaannya juga adalah kebahagiaan yang kekal. Semalam kita sudah merayakan malam Natal, jadi semua bergembira. Tidak ada yang boleh menghalangi sukacita malam Natal, apapun itu. Ya. Kalau ada penderitaan selama ini 1 tahun 2024 ini, tinggalkan dulu. Kalau ada pikiran-pikiranmu yang sesak, bebanmu yang berat, tinggalkan dulu. Ya. Saya juga berkhotbah malam Natal itu, khotbah pertama, dan saya bernyanyi. Ya. Mungkin ada yang tahu ya, nyanyi saya. Bukan nyanyi rohani sih, nyanyi duniawi. Ya, apapun yang kau pikirkan, cita-citamu yang belum tercapai, mimpimu yang belum tercapai, walaupun kamu sudah lelah untuk mengejarnya dan gak sampai-sampai, ya sudahlah. Ini malam Natal, saatnya untuk menggapai sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia ini menghambat kita untuk bersukacita. Ya, luar biasa. Semua rencana yang membuat sukacita direncanakan Tuhan. Tadi ketika saya datang ke gereja ini, ada juga sukacita. Saya terkejut. Saya datang panitia. Emang udah sarapan? Wah, jarang-jarang loh orang nanya saya sarapan loh. Kenapa? Ada bubur panitia. Gitu. Ternyata disediakan bubur untuk orang-orang yang belum sarapan. Wah, luar biasa ya. Merencanakan sukacita, merencanakan yang terbaik. Itu juga yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya terhadap segala rencana itu? Itulah hakikat Natal yang kita rayakan setiap tahun. Dan itulah hakikat Natal yang dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika firman Tuhan berbicara kepada orang-orang Ibrani supaya mereka tidak lagi meninggalkan yang benar itu. Sudah benar. Sudah benar kita percaya kepada Allah. Sudah benar kita percaya kepada Yesus. Sudah benar kita percaya dan belajar dari Roh-Nya yang kudus. Kalaupun ada suara-suara lain, dulu sebelum zaman maju, masih sedikit godaan. Ya paling ya suara-suara dari manusia. Kalau ini suara-suara dari luar dari manusia juga sudah berani untuk bersuara melalui media sosial. Kita tidak menyangka. Saya waktu sekolah minggu, saya baca Alkitab, akan datang antikristus yang tidak senang dengan Yesus. Saya nggak percaya. Mana mungkin ada orang berani menghina Tuhan kami? Apa nggak takut sama Tuhan kami? Waktu sekolah minggu itu, saya tidak percaya ketika dikatakan akan datang orang-orang yang berani menentang kebenaran. Saya nggak percaya itu. Tapi ketika saya saat ini masih hidup sebagai pendeta, oh sudah ada orang yang berani menentang Tuhan. Sudah ada orang yang berani tidak percaya. Sudah ada orang yang berani menjadi seteru Tuhan Allah kita. Dia kira dia mampu. Tidak ada yang mampu. Pikiran kita juga tidak mampu. Kekuatan kita, kepintaran kita juga tidak mampu untuk melawan kehendak Allah yang benar dan juga yang adil itu. Banyak orang-orang yang mencoba. Banyak orang yang mencoba karena tidak ada lagi lawannya di dunia ini. Saya tidak punya lawan. Saya ingin melawan Tuhan. Saya tidak punya lawan, saya ingin berdebat dengan Tuhan. Sama seperti orang Yahudi yang berdebat dengan Yesus. Kita baca aja itu kitab Injil. Bagaimana orang Yahudi berdebat dengan Yesus. Bagaimana mereka menjebak Yesus. Coba tanyakan kepada gurumu itu, kata orang Yahudi, kata orang Farisi, kata orang Sadusi. Apa mau kami tanyakan? Tanyakan dulu, apakah bisa membayar pajak kepada kaisar? Wah,
Ini pertanyaan menjebak ini. Tapi kan Yesus tahu tujuan mereka bertanya untuk itu. Apa jawaban Yesus? Ada uangmu. Sini uangmu itu. Kebetulan di uang itu ada gambar siapa? Gambar kaisar. Ini gambar siapa ini? Gambar kaisar. Berikan kepada kaisar yang punya kaisar. Berikan kepada Tuhan yang punya Tuhan. Ya. Ternyata Tuhan yang lebih besar, yang mempunyai segalanya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Kalau kita berhadapan dengan hal yang demikian, apakah kita juga ikut terjebak? Atau kita setia, percaya? Atau kita tidak mampu untuk menghadapinya? Atau kita menyerah? Banyak orang-orang percaya yang menyerah. Banyak. Saya punya teman banyak yang menyerah. Apalagi ditantang untuk, apa katanya, ada istilahnya anak-anak zaman sekarang itu, tantangan. Mereka ikut dan mereka kalah. Karena mereka tidak percaya, tidak yakin akan apa yang menjadi kebenaran imannya. Ada keraguan. Sehingga iman Kristen itu hanya sebatas identitas. Yang penting Kristen. Ya. Oleh karena itu banyak yang mengatakan ada Kristen apa ya? Kristen KTP katanya gitu ya. Ada Kristen KTP, dia di KTP Kristen, tapi di kehidupannya enggak. Ada juga Kristen susu. Dia Kristen, tapi sekali dipancing langsung berdosa. Dia Kristen, tapi jangan dipancing-pancing. Kalau dipancing-pancing dia jadi setan. Ada juga Kristen kapal selam. Dia kadang muncul, kadang tenggelam. Banyak. Tapi kita diminta untuk menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen yang setia, yang benar, yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Karena kita mempercayakan diri kita kepada yang maha kuasa, yang mempercayakan diri kita kepada yang benar dan yang adil. Tidak ada yang merencanakan kebenaran, keadilan, sukacita dan damai sejahtera selain dari Allah kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita mampu untuk percaya. Itulah yang membuat kita kuat sehingga kita tidak meninggalkan iman kita. Ya mungkin karena terlalu lama, banyak karena terlalu lama menderita akhirnya ya menjauh. Ya karena tidak kuat atau karena beda cara pandangnya terhadap kehidupan rohani, maka dia tidak terima. Sering saya tanyakan itu kepada anak-anak kita, kepada kita semua. Apakah kita setuju dengan rencana Tuhan atau tidak? Banyak orang tidak setuju dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan supaya setiap orang diselamatkan. Tapi banyak yang tidak setuju dengan itu. Kenapa? Karena ketika dia melihat musuhnya diselamatkan, maka dia nggak setuju. Jadi ketika sampai di surga, dia lihat, ya ini musuhku kok masuk surga ini. Dia keberatan. Keberatan Tuhan. Kenapa? Ini musuhku ini. Kenapa di surga ini? Kenapa? Kalau dia di surga aku keluarlah. Jadi kok kemana? Neraka aja. Bayangkan saya sampai di surga juga masih ada keberatan loh. Harusnya kita ikut dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena kita sudah benar, kita sudah tepat mempercayakan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dialah Yesus yang memenuhi janji Allah itu. Dari mulai
perjanjian lama hingga perjanjian baru. Hingga hari ini dikatakan di ayat 2 itu. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia terapkan, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi biarlah firman itu menjadi daging di dalam hidupmu. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Biarlah itu menjadi kehidupanmu, kekuatanmu. Biarlah engkau mendengar firman-Nya, suaranya yang selalu senantiasa berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepadamu. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dengan sukacita. Ada orang berjumpa dengan Tuhan dalam pekerjaannya. Ketika dia menyelesaikan semua pekerjaannya sempurna, dia berjumpa dengan Tuhan. Ada orang berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupannya. Ada orang berjumpa dengan Tuhan di dalam segala rencananya. Berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari iya, berulang kali iya, dia berbicara sampai dia menjadi manusia dalam anak Allah, di dalam Yesus Kristus yang lebih besar daripada segalanya, lebih besar daripada malaikat-malaikat. Sehingga kita bisa bersukacita, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup ini, sehingga kita mampu untuk percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau kamu putus asa, ada jalan Yesus. Kalau kamu merasa tidak benar, ada kebenaran Yesus. Kalau kamu merasa tidak bertumbuh, ada kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berfirman di dalam kehidupan kita dan juga di dalam Roh-Nya yang kudus. Oleh karena saudara kasih, bagaimana kita menyaksikannya, haruslah kita imani. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Apapun dapat dikalahkan oleh Tuhan kita. Apapun dapat diselesaikan oleh Tuhan kita, dapat disempurnakan. Roma 8 mengatakan, aku percaya segala sesuatu dalam hidupku itu mendatangkan kebaikan bagiku. Bagi orang-orang yang percaya. Hidupmu juga saat ini mungkin tidak sempurna, mungkin masih menderita, mungkin ada yang belum engkau gapai. Tetapi ketika engkau bersama dengan Yesus, maka Dia menyempurnakannya. Dia memberikan jawaban apa yang menjadi penantian kita. Padahal sudah ada sebenarnya. Dia menanti padahal sudah ada. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Dia ingin kita bersukacita untuk percaya. Karena Dia ingin kita menang, mengalahkan kekuatan dunia ini. Dan Dia ingin kita hidup di dalam kekekalan, sama seperti kerajaannya, kerajaan yang kekal, yang tidak dapat usang, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Marilah kita merasakannya, marilah kita mendengarkannya, dan marilah kita tetap percaya, menyerahkan diri terhadap kuasa kebenaran dan juga keadilannya, supaya kita bersukacita dan kita penuh dengan kekuatan iman. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Dalam ciptaan-Mu, dalam rencana-Mu, Engkau menginginkan kami bersukacita. Dalam segala perjalanan hidup kami, Engkau ada Tuhan, bersuara. Engkau hadir di depan kami untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terlebih Tuhan dalam iman kami, agar iman kami bertumbuh kuat, dan kami percaya
akan segala rencanamu yang kekal dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, di dalam anakmu Yesus Kristus yang menebus segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan juga hutang-hutang kami di dalam nyawanya yang tidak berdosa itu. Sehingga kami kembali dapat bangkit, menggapai sukacita, dan juga menggapai segala apa yang telah Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dan yang menyertai hidup kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami Tuhan terhadap kuasa-Mu, di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami bersuka cita di pesta Natal ini karena Yesus lahir membawa damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan keadilan agar kami hidup di dalam kebenaran itu. Sertai Tuhan seluruh orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum percaya, Engkau Tuhan yang menyediakan keselamatan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga kami yang di dalam penderitaan, di dalam kelemahan, Engkaulah yang menyinari di dalam terang-Mu agar beroleh kekuatan, kesembuhan, dan juga beroleh sukacita. Terima kasih Tuhan, segala rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, segala permohonan dan segala keinginan kami, Engkau Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang lahir membawa damai di dalam dunia ini. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.